Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anselia dari kelas 11 IPA 4. Saya ingin melakukan praktikum kimia mengenai koloid. Adapun tujuan praktikum di sini untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Alat dan bahannya adalah gelas, tisu, pengaduk, senter, kertas, susu, gula, serbuk kopi, dan air. Adapun prosedur kerja yang akan kita lakukan, yang pertama adalah melakukan pencampuran antara susu dan air, gula dan air, dan serbuk kopi dengan air. Tahap kedua adalah melakukan penyinaran terhadap 3 campuran tersebut. Yang ketiga, biarkan beberapa saat hingga menjadi endapan. Langkah terakhir adalah melakukan filtrasi atau penyaringan. Sekarang kita akan melakukan prosedur kerjanya. Yang pertama, kita akan mencampurkan gula dengan air. Lalu aduk hingga gula larut semua. Dan yang kedua, kita akan mencampurkan gula susu dengan air. Dan yang terakhir, kita akan mencampurkan serbuk kopi dengan air. Setelah selesai mencampurkan ketiga bahan tersebut, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah melakukan penyinaran terhadap 3 campuran bahan tersebut. Kita akan melakukan prosedur yang kedua, yaitu melakukan penyinaran terhadap ketiga campuran tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan penyinaran terhadap campuran gula dengan air. Di sini bisa kita lihat bahwa campuran gula dan air meneruskan sinar. Kita akan melakukan penyinaran terhadap campuran yang kedua, yaitu susu dengan air. Di sini bisa dilihat bahwa campuran susu dengan air menghamburkan sinar. Dan yang terakhir, kita akan melakukan penyinaran terhadap campuran yang ketiga, yaitu kopi dengan air. Di sini bisa dilihat bahwa campuran yang ketiga, kopi dan air ini adalah menghambat sinar. Setelah kita melakukan tahap kedua, yaitu penyinaran, tahap ketiga yaitu diamkan beberapa saat ketiga campuran tersebut hingga menghasilkan endapan. Di sini kita bisa melihat mana yang menghasilkan endapan, mana campuran yang tidak menghasilkan endapan. Setelah kita membiarkan campuran tersebut beberapa saat, di sini kita bisa melihat bahwa campuran gula dengan air tidak sama sekali menghasilkan endapan. Dan yang kedua adalah susu dengan air. Di sini kita bisa melihat bahwa susu dengan air menghasilkan sedikit endapan. Dan yang terakhir adalah kopi dengan air. Di sini kopi dengan air kita lihat menghasilkan banyak sekali endapan.
Yang terakhir adalah kita akan melakukan tahap filtrasi atau penyaringan. Di sini kita menggunakan cangkir yang kosong untuk menyaring larut ketiga campuran tersebut. Yang akan kita saring pertama kali adalah larutan gula dengan air. Di sini bisa dilihat bahwa larutan gula dan air tidak menghasilkan endapan sama sekali. Dan yang kedua adalah kita akan melakukan penyaringan terhadap campuran yang kedua, yaitu susu dengan air. Di campuran yang kedua antara susu dan air tidak sama sekali menghasilkan endapan. Yang terakhir, kita akan melakukan filtrasi terhadap campuran yang ketiga, yaitu kopi dengan air. Di campuran yang ketiga ini, kita lihat banyak sekali endapan yang dihasilkan dari kopi dengan air. Kesimpulannya adalah pada campuran gula dengan air itu termasuk larutan. Kenapa? Pada saat proses penyinaran, campuran gula dengan air meneruskan cahaya. Jadi itu termasuk sifat larutan. Campuran yang kedua yaitu susu dengan air itu termasuk koloid. Kenapa? Karena saat proses penyinaran, campuran antara susu dengan air menghamburkan sinar. Itu termasuk salah satu sifat koloid. Dan pada saat proses pengendapan, susu dengan air tidak menghasilkan endapan. Pada campuran yang ketiga yaitu kopi dengan air itu termasuk suspensi, di mana pada saat proses penyinaran, kopi dengan air menghambat sinar. Dan pada saat dilakukan pengendapan, kopi dengan air menghasilkan sangat banyak endapan. Dan yang pada tahap terakhir yaitu tahap filtrasi, kopi dengan air termasuk residu. Larutannya adalah di sini campuran gula dengan air termasuk larutan. Dan yang kedua adalah susu dengan air. Susu dengan air ini termasuk koloid. Dan yang terakhir adalah kopi dengan air. Kopi dengan air ini adalah suspensi. Sekian mengenai praktikum koloid yang dapat saya lakukan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.